wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Widiawati, Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2902070003. Di sini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Abriandi SEAK MMCA. Saya di sini akan menganalisa laporan keuangan dengan rasio likuiditas. Rasio keuangan likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pengelola perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Artinya, seberapa mampu perusahaan untuk membayar kewajiban atau utangnya yang sudah jatuh tempo. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang ilikuid. Pada saat jatuh tempo, perusahaan harus membayar kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha, ataupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya, perusahaan harus memiliki jumlah kas atau investasi ataupun aktiva lancar lainnya yang dapat segera dikonversi atau diubah menjadi kas untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar pengeluaran, tagihan, dan juga seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Ada beberapa manfaat analisis rasio likuiditas. Di antaranya, yang pertama yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Manfaat yang kedua yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva secara keseluruhan. Yang ketiga, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Yang keempatnya yaitu menilai atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Manfaat yang kelima yaitu menilai seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam yaitu untuk mengetahui tolak ukur perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Manfaat yang ketujuh, untuk mengetahui kondisi dan juga posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang kedelapan yaitu untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan juga utang lancar. Yang kesembilan yaitu sebagai motivator untuk manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Ada beberapa klasifikasi rasio dalam analisis rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yang kedua quick ratio, yang ketiga cash ratio, yang keempat cash turnover ratio, dan yang kelima working capital to total asset ratio. Untuk current ratio atau rasio lancar, rasio ini menunjukkan nilai relatif antara aktiva lancar terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai aktiva lancar dengan utang lancar. Bisa teman-teman lihat di sini ada formulanya untuk menghitung rasio lancar. Dari formulanya dapat diketahui bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan aktiva yang dimiliki perusahaan dapat digunakan jika kewajiban atau utang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Semakin besar nilai rasio, maka
semakin lancar pula perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jika perusahaan memiliki nilai rasio 2, artinya perusahaan memiliki aktiva lancar yang nilainya 2 kali dari utang yang harus dibayar. Nilai rasio lancar 2 sudah dianggap cukup baik bagi beberapa perusahaan. Perusahaan sudah berada pada keadaan yang dianggap aman untuk jangka pendek. Di sini terdapat contoh laporan neraca. Dari perhitungan current rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang jangka pendek yang dimiliki dijamin oleh Rp2.340 aset lancar yang dimiliki perusahaan. Untuk yang kedua yaitu ada quick rasio atau rasio cepat. Rasio cepat ini menunjukkan nilai relatif antara selisih aktiva lancar dengan inventory terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai aktiva lancar setelah dikurangi nilai inventory dengan uang lancar. Berikut ini formulanya. Dari formula ini diketahui bahwa rasio cepat tidak memperhitungkan nilai inventory atau persediaan. Hal ini akan menyebabkan nilai rasio ini akan menjadi lebih kecil dari nilai rasio lancar. Komponen inventory dianggap tidak dengan mudah atau lancar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo. Walaupun persediaan termasuk dalam aktiva lancar, namun persediaan tidak dengan lancar dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Mengkonversi nilai persediaan menjadi uang kas membutuhkan waktu yang relatif lama jika dibandingkan aktiva lainnya. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin cepat perusahaan dapat memenuhi segala kewajibannya. Berikut ini contoh laporan neracanya. Dari perhitungan quick rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang jangka pendek yang dimiliki dijamin oleh Rp2.340 aset lancar perusahaan di luar persediaan barang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada cash rasio atau rasio kas. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setor kas. Tingginya cash rasio dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih. Hal ini bisa diartikan karena dua hal, yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat yang digunakan keuangan perusahaan secara efektif untuk berinvestasi. Rasio kas menunjukkan nilai relatif antara nilai uang kas terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai kas dengan utang lancar. Berikut ini ada formulanya. Diketahui bahwa rasio kas menunjukkan seberapa besar uang kas atau setara kas, seperti rekening giro atau tabungan di bank yang dimiliki perusahaan benar-benar dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Beberapa komponen dalam aktiva lancar seperti inventory, piutang, atau surat berharga tidak dengan mudah segera diuangkan dan digunakan untuk memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Semakin besar rasio kas, maka semakin mudah perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Dengan demikian, rasio kas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sini dapat dilihat dari perhitungan cash rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang jangka pendek yang dimiliki dijamin oleh Rp2.120 kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada cash turnover ratio atau rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas menunjukkan
berapa kali kas perusahaan berputar dalam satu periode melalui penjualan. Dengan kata lain, perputaran kas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kas perusahaan mampu menghasilkan penjualan. Tingkat perputaran kas merupakan ukuran efisien penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan, karena tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas kembalinya yang telah ditanamkan di dalam modal kerja. Dalam mengukur tingkat perputaran kas yang telah tertanam dalam modal kerja adalah berasal dari aktiva operasional perusahaan. Dari neraca ini, perhitungan cash turnover tersebut disimpulkan bahwa setiap Rp1 rata-rata kas yang dimiliki dapat menghasilkan 0,89 penjualan bersih pada bulan Juni. Dan yang terakhir yaitu working capital to total asset ratio. Rasio ini dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aset dan juga posisi modal kerja. Baiklah, dari perhitungan working capital to total asset ratio ini dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki terdapat di dalamnya yaitu Rp0,83 modal kerja. Maka dengan analisis rasio likuiditas, perusahaan dapat mengetahui seberapa likuid perusahaannya. Artinya, seberapa mampu perusahaan membayar jika ada kebutuhan mendesak. Risiko jika tidak melakukan analisis rasio likuiditas, misalnya ketika terjadi kebutuhan mendesak, kita akan berpotensi salah mengambil keputusan dalam memanfaatkan aset atau dana yang dimiliki perusahaan untuk membayar kebutuhan tersebut. Jika kesalahannya fatal, maka akan terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, setiap pemilik perusahaan harus mampu melakukan analisis rasio likuiditas. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis laporan keuangan dengan rasio likuiditas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.